Saudara sekalian Shalom, sangat senang bertemu dengan saudara. Dan dari belakang Gereja Kristen Nazarenes Philadelphia, saya menyapa saudara, selamat pagi. Hari ini kita akan meneruskan renungan kita dan rekaman ini pas terjadi di hari HUT GKNF yang ke-37. Kebetulan juga bahwa seri renungan saya dari Kitab Wahyu hari ini sampai di Kitab Wahyu pasal 3. Dan itu berhubungan dengan sebuah gereja Philadelphia. Saya ingin kita membaca teksnya dari kitab Wahyu pasal 3. Demikian firman Tuhan, mulai ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdosa, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku, dan tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang ada di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara kasih, yang kita baca tadi adalah surat kepada jemaat di Philadelphia. Surat itu diawali dengan penjelasan bahwa yang memberikan sabda itu adalah dari Dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang kalau Dia membuka, tak seorang pun bisa menutupnya, dan kalau Ia menutup, tak seorang pun bisa membukanya. Dan itu memberi makna mesianis bahwa berkat bagi orang berdosa, bagi bangsa-bangsa itu adalah dari keturunan Daud. Yesus itulah Mesias, Yesus itulah Juru Selamat, yang kudus, yang benar, yang memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat bagi orang berdosa. Kemudian saudaraku, kota Philadelphia, tempat di mana gereja ini ada, dulu disebut dari kata Philadelphos, artinya orang yang mengasihi saudaranya. Kemudian kata Philadelphia itu kalau diartikan secara umum dalam konteks kita itu adalah kasih persaudaraan. Kota Philadelphia adalah kota yang menjadi pusat pengembangan bahasa dan kebudayaan, sampai bahasa dan kebudayaan Yunani, sampai orang-orang di Philadelphia itu melupakan bahasa ibu mereka. Dan disitulah berdiri gereja Philadelphia. Kota itu juga berada di sebuah dataran tinggi yang luas, yang sangat subur, terutama untuk perkebunan anggur. Dan pada tahun 17 Masehi, kota itu digoncang oleh gempa bumi yang sangat dahsyat, banyak menghancurkan bangunan-bangunan, dan dalam waktu beberapa tahun terus-menerus kota itu digoncang terus oleh gempa susulan, sehingga orang-orang di sana sudah terbiasa berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan karena gempa. Di kota Philadelphia itu, jemaat Tuhan dikatakan dalam teks kita, menurut analisis saya adalah jemaat yang paling baik dari ketujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu ini. Dia adalah jemaat yang paling membanggakan, karena mereka adalah jemaat yang mempunyai citra terbaik, yang hidup dengan segala kesungguhan dan kesetiaan di tengah berbagai penganiayaan dan kesulitan. Dan mereka tidak terbujuk oleh tipu muslihat iblis yang berdosa kepada mereka. Pada abad 14 kota ini jatuh ke tangan musuh, tetapi yang luar biasa adalah gereja ini tetap ada.
Bahkan sampai di abad terakhir ini, kota di situ masih ada gereja, bahkan ada uskup. Itulah 2 dari 7 gereja yang masih eksis di samping Smyrna. Jemaat ini kekuatannya tidak seberapa, tetapi dia menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal namanya. Tekun menantikan Tuhan, berjaga-jaga, karena mereka sekali lagi sudah terbiasa menghadapi situasi yang genting, gempa, terus menerus. Dan kepada jemaat ini Tuhan memberikan janji perlindungan, dan juga Tuhan akan menjadikan mereka yang setia menjadi soko guru di bait Allah, dan namanya tidak akan terhapus dari kitab kehidupan. Yaitu mereka akan hidup di Yerusalem baru yang turun dari kota, dari Allah kita. Itulah hidup yang dijanjikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya dan hidup benar dan setia. Saudaraku, ini adalah teladan iman. Di tengah berbagai kesusahan, kesulitan, situasi yang sangat mencekam, mereka tetap setia, mengikut Tuhan, menjaga persaudaraan, tekun dalam segala keadaan, setia dalam kebenaran, dan tidak menyangkal nama Tuhan. Semoga dalam hidup gereja GKNF yang tahun ini, bulan ini merayakan HUT ke-37, kita juga menjadi gereja yang tekun menantikan Tuhan, yang terus-menerus percaya dengan segala kesungguhan, dan berjaga-jaga pada setiap kesempatan. Tuhan memberkati kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hari ini kami sekali lagi bisa mendengar singkat bagaimana seharusnya gereja hidup. Di tengah situasi apapun, gereja tidak boleh terseret arus. Di tengah kesulitan dan persoalan, gereja harus tekun mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, dan menanti-nantikan Tuhan. Diberkati gereja GKNF, gereja kami yang bulan ini berulang tahun yang ke-37. Diberkati juga kiranya negeri kami, supaya negeri kami mengalami kemajuan. Virus corona segera disingkirkan dan situasi kehidupan kembali normal. Berkatilah Indonesia. Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Terima kasih.